Bapa di sorga, segala puji hormat, segala kemuliaan hanya bagimu. Bapa yang layak dipuji dan disembah. Engkau yang layak menerima segala kemuliaan. Karena hidup kami hanya karena anugerah Tuhan. Pagi ini sebelum kami memulai ibadah raya kami berdoa pengampunan Tuhan turun atas kami. Ampuni segala dosa pelanggaran, kesalahan kami, ketidakmampuan kami di dalam kami mempercayai firman-Mu. Ampuni sehingga pagi ini ibadah kami adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga setiap korban yang kami persembahkan, ujian kami, semua yang kami berikan pada hari ini merupakan satu dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dan kami percaya bahwa Tuhan disenangkan, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Pakai seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah raya pada saat pagi hari ini. Tuhan berkati mereka, pakai mereka dengan kuasa-Mu yang tak terbatas. Biarlah roh sukacita yang daripada Tuhan boleh menguasai kami, sehingga kami memuji Tuhan bukan karena kami hafal syairnya, tapi dari hati yang paling dalam kami persembahkan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan, Tuhan tolong, Tuhan pimpin dan tuntun langkah mereka, sehingga dengan penuh sukacita mereka tiba di tempat ini, boleh mempersiapkan diri untuk melakukan hal-hal besar, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tolak dan kami patahkan semua intervensi kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mau mengikat kami sehingga kami tidak leluasa memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh sukacita menguasai kami. Kami percaya ibadah kami ada mujizat yang terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang tidak memiliki jalan keluar, Allah sedang merancangkan jalan-jalan yang baru bagi mereka. Demikian juga kami berdoa buat saudara kami yang melihat dari YouTube. Tuhan pun memberkati mereka. Engkau terus bekerja dalam hidup mereka dan nyatakan pribadi-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan untuk terus mengiring Tuhan. Kami berdoa dan sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya kami mau berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami taruh ke dalam tangan-Mu. Terima kasih buat Indonesia, di mana Tuhan izinkan kami untuk lahir di sini. Dan kami berdoa Indonesia dimenangkan, Indonesia diberkati, Indonesia semakin bangkit maju, dan Indonesia akan disejajarkan dengan negara-negara yang ada di luar sana, bahkan seluruh dunia. Karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa buat Indonesia. Kami berdoa buat pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah. Hikmat, akal budi, takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka boleh memimpin sesuai dengan apa yang harus mereka lakukan. Terpuji-puji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Semua gereja yang melakukan ibadahnya pada saat pagi hari ini dimanapun saja berada, Tuhan memakai mereka. Pakai hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dari mimbar berita-berita firman disampaikan, dan banyak orang dilepaskan, banyak orang mendapat keteguhan, peneguhan dari firman itu. Kami akan mulai ibadah kami pada saat pagi hari ini sesuai dengan Engkau ajarkan kepada kami untuk kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh ucapan syukur, kita akan datang kepada Allah, menyembah Dia sebagai Raja yang hidup. Sebab hanya Dia yang layak kita tinggikan.
tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam segenap hatimu. Katakan, Yesus, ku cinta Engkau. Yesus, ku cinta Engkau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Amin. Hanya Engkau yang layak terima pujian. Sungguh benar. Sebab Kau layak. Haleluya.
dan sembah kami. Engkau yang layak kami agungkan. Dengan segenap hatimu katakan, sebab hanya Engkau yang layak. Kami muliakan, kami agungkan nama-Mu ya Tuhan. Sebagai Raja yang hidup, sebagai Raja yang agung, penyelamat hidup kami ya Tuhan. Kami akan bersorak-sorai bagi Engkau pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini? Haleluya.
patut kita bersyukur pagi hari ini karena Tuhan telah menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Sungguh Dia adalah Allah yang tak tertandingi. Kuasanya begitu dahsyat. Amin. Dia adalah Allah yang ajaib. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah penyelamat di dalam hidup setiap kita. Haleluya. Kita percaya setiap kita pagi hari ini kita boleh dikuatkan, dimenangkan dari setiap pencobaan yang ada di dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya.
kita, kalau kita ada di tempat ini, itu semuanya karena kasih kemurahan yang daripada Allah. Saudara percaya pagi hari ini kita diberkati? Amin. Amin. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Kita diberkati pagi hari ini. Yeay. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tak balas aku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tak balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah Tuhan bagiku. Hari ini kita diberkati hanya oleh karena kasih kemurahan yang daripada Allah, karena Dia begitu baik, sangat-sangat baik. Sebab Dia Allah yang sanggup, sangat sanggup. Tak balas aku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagi. Yeay. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya setiap kita pagi hari ini, kita akan pulang dengan membawa satu berkat yang daripada Allah. Karena pada saat Dia berfirman, Dia akan memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Apapun yang
Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Hanya ini yang dapat kami katakan, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tidak bisa kamu lakukan, engkau lakukan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami tetap percaya bahwa di dalam Tuhan kami mendapatkan kekuatan dan kemenangan itu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus, engkau memberikan penerangan-penerangan, memberikan kepada kami kemampuan untuk kami dapat menangkap apa yang Tuhan firmankan lewat mimbar. Pagi hari ini kami boleh mendapatkan kekuatan, kami terus berjalan mengiring Tuhan. Terima kasih, kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya berkata bersama, amin. Puji Tuhan. Shalom, silakan duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, minggu ini ibadah istimewa buat kita karena ada sepertiga jemaat Tuhan yang ada di gereja ini yang akan menerima pengurapan awal tahun atau pengutusan di bidang masing-masing, baik dari sekolah minggu, remaja, pemuda, baik dari seluruh yang melayani di tempat ini. Kurang lebih ada sekitar 50-an pelayan Tuhan yang akan dilantik untuk diutus ke bidang mereka masing-masing. Bapak Ibu, kalau kita dipercaya itu hanya karena Tuhan baik. Kalau kita bisa menempati pos-pos pelayanan kita dan sampai hari ini kita masih teguh, kita masih tetap ada di dalam bidang itu, maka saya mau katakan bahwa itu hanya karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya mari saudara, jangan sampai kita takut, kita khawatir, jangan sampai kita merasa bahwa kita tidak mampu karena kemampuan itu datang dari Tuhan. Dia tahu kemampuan kita, Dia tahu kekuatan kita, dan Dia tahu kelemahan kita. Satu hal yang Tuhan minta kepada saya dan saudara adalah mari kita mau datang dan katakan kepada Tuhan, ini aku membutuhkan Engkau. Saya akan membaca satu ayat pembuka bagi kita, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Ayat ini berbicara tentang Tuhan Yesus berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 saya bacakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa hal penting yang kita dapat dalam pasal 15 ayat 16 dari Injil Yohanes. Yang pertama kita lihat bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Yang percaya katakan amin. Bukan kita yang memilih Tuhan, bukan karena kita baik, bukan karena kita bisa nyogok Tuhan, bukan. Tetapi itu atas hak pribadi Tuhan. Dia mau memilih siapa saja, Dia menentukan siapa saja. Ya, itu ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Yang kedua, Allah telah memilih kita bukan hanya sekedar aku pilih dia, selesai, tidak. Tetapi setelah Dia memilih kita, maka Dia menetapkan kita. Puji Tuhan, kalau gereja Karanganyar itu tangkap visinya Tuhan, maksudnya Tuhan untuk penyelamatan dunia ini
Sehingga hampir sepertiga jemaat ambil bagian di dalam menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Dan itu bukan karena kita bisa, tetapi itu penetapan Tuhan. Amin. Ini awal saya mau tegaskan ini dulu. Kalau kita ada, itu Tuhan yang pilih kita. Di bidang kita masing-masing, bukan Dia pilih saja, tetapi Dia menetapkan kita. Allah yang kita percaya adalah Allah yang sempurna. Dia adalah arsitek kehidupan. Tidak ada satu arsitek pun yang mampu seperti Dia. Dia menetapkan kita. Yang berikut, kita lihat. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Yang pertama tadi Dia yang memilih kita, menetapkan kita. Dan ada satu tugas atau satu perintah supaya kamu apa? Pergi dan menghasilkan buah. Bapak Ibu, ada satu tantangan, ada satu beban yang sedang Tuhan taruh di atas pundak kita. Antar gembala sidang dengan seluruh jemaat dan tua-tua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mendeklarasikan diri untuk ada dalam pelayanan sepanjang 2023, Tuhan menatakan bahwa jangan tinggal di tempat, tetapi kamu harus keluar, harus bangkit dari zona nyamanmu, keluar untuk apa? Berbuah. Nanti saya akan jelaskan ini. Dan yang terakhir Tuhan mengatakan, dan buahmu itu tetap. Yang percaya katakan amin. Pelayananku tetap. 1, 2, 3. Sekali lagi, pelayananku tetap. Dan endingnya dikatakan, apa saja yang kamu minta, aku akan berikan kepada kamu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini dipilih untuk tugas yang mulia. Ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang tidak bisa kita takar dengan uang, dengan kedudukan, dengan fasilitas yang ada di dunia ini. Tidak bisa. Ada sebuah tugas yang mulia. Kalau saudara kita baca Matius 28 ayat 19 dan 20, pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa itu muridku dan ajarlah mereka, baptislah mereka, ajarlah mereka. Tugas siapa? Saya, tugas saudara. Bagaimana kita dapat melakukan tugas yang mulia ini? Bagaimana kita mampu memikirkan pemikiran Tuhan? Saya katakan tidak bisa. Itu semua bisa hanya karena Tuhan yang kasih. Puji Tuhan. Dipilih untuk tugas yang mulia. Hari ini saya dan saudara ada dalam pertemuan raya ini. Kita telah ambil satu komitmen untuk memikul tanggung jawab itu. Kita ambil satu janji untuk teruskan pelayanan itu. Alasan yang pertama, saya mau bagikan kepada saudara. Kenapa hari ini kita ada di sini dan kita akan diutus? Yang pertama, karena kita merasa kita telah dipilih oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam tugas yang sangat mulia ini. Pelayanan ini akan jadi semangat, akan jadi sebuah kekuatan bagi kita pada saat kita menyadari bahwa hari ini saya dipilih oleh Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara hanya karena sungkan, saudara hanya karena saya bisa, maka saya mau katakan kepada saudara, saudara jalan di tengah-tengah, satu saat nanti saudara akan ambil keputusan untuk mundur. Tapi pada saat kita menyadari bahwa ini yang pilih saya adalah Tuhan lewat gereja. Gereja hanya memfasilitas, mengajarkan saudara dan saya.
Tetapi respon itu ada pada saya dan saudara. Yang mau dilantik coba angkat tangan. Saya ingin lihat. Semua. Iya, terima kasih. Kemarin saya hitung sekitar 50-an. 40 sampai 50-an. Ya. Mengertikah Bapak Ibu, saya dan saudara bahwa karena kita merasa, menyadari bahwa saya ini dipilih Tuhan. Dari sekian banyak jemaat, Tuhan izinkan saya ada di dalam area ini. Artinya saya tahu bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan tahu memang kita tidak bisa, tetapi yang bisa itu Tuhan. Dan kalau Tuhan yang pilih, maka pasti Dia akan membekali kita. Kalau Tuhan yang pilih, maka Tuhan akan kasih kita kemampuan, pemikiran untuk bagaimana nanti kita bisa kembang luaskan apa yang ada pada kita. Seperti Yohanes tadi, kamu pergi dan menghasilkan buah. Ada sebuah kemajuan. Bukan jadi Kristen yang biasa, bukan jadi pelayan Tuhan yang biasa, tapi Tuhan minta kepada kita menghasilkan sesuatu. Ya, apakah itu mengampuni? Apakah itu memberi? Apakah itu harus mengambil satu resiko walaupun keadaan kita tidak memungkinkan? Itu nanti kita akan bahas nanti. Kan pada saat Tuhan ketemukan itu di dalam hidup saya dan saudara, maka Tuhan pasti senang. Dan Tuhan bilang begini, aku akan pertambah-tambahkan hikmat kepada kita semua. Amin. Aku akan pertambah-tambahkan kemampuan, daya pikir, daya pekerjaan kita. Sehingga kita melihat bahwa gereja ini akan berkembang, dalam tanda kutip, banyak jiwa yang akan kita bawa ke dalam gedung gereja ini, kita ajar mereka dan Tuhan disenangkan. Itu yang pertama. Kenapa kita ada di sini? Ambil keputusan karena merasa telah dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, sebagai respon kita untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kita. Respon itu penting. Respon itu artinya apa? Ada yang bisa bantu saya? Rasa ya? Tanggapan. Saya nggak bosan-bosan pakai istilah Jawa itu banyak banget ya. Tentang rapat itu papat. Rungokke, rasake, rumongso, terus dirupake. Berarti respon itu ada di mana? Rungokke, rasake, rumongso, terus dirupake. Harus ada respon, saudara. Saya kasih contoh seperti ini. Kalau saudara dengar firman, saudara percaya Tuhan itu besar, maka saudara harus meresponi, kalau Tuhan itu besar, maka pasti Tuhan sanggup menolong saya. Kalau kita meresponi Tuhan itu adalah tabib di atas segala tabib, maka kita percaya bahwa pada saat saya sakit, Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Setelah khotbah Rabu malam, saya pulang, saya KO. Kamis, Jumat, Sabtu kemarin, sampai minta maaf, pelayanan firman kaum muda saya karena tidak bisa, saya serahkan kepada ketua kaum muda. Dan hampir saja saya bilang sama istri saya, Mas siap untuk besok khotbah karena saya tidak kuat. Saya menggigil, saya pakai jaket 2 lipat itu, celana panjang, saya tidur nggak bisa. Di luar panas tapi di dalam dingin. Batuk, terus kepala sakit, pilek. Akhirnya pagi-pagi mama bilang berangkat. Kayak Pak Sutik. Ya. Cara Tuhan itu luar biasa, saudara. Sampai saya kadang-kadang dengar mama itu agak jengkel juga, tapi memang harus seperti itu. Sakit kok dipelihara. Halo, ibu-ibu pernah lihat suami sakit dipelihara? Ya saya ini. Jengkel enggak? Jengkel. Karena memang saya nggak bisa kena kipas angin, saya tidur di ruang tamu. Saya panggil karena suara saya nggak bisa keluar waktu itu. Keluarnya saya panggil,
ora iso. Oh, Mama kalau tidur itu kalau gunung kelut meledos ya nggak kerasa gitu ya. Tapi Tuhan ajar saya, tiba cukup 100.000 di Pak Atik. Pulang begitu saya minum obat keringat gitu, kepala sudah nggak pusing dan pagi ini saya bisa khotbah. Apa karena Pak Sutik? Bukan, bukan. Memang Tuhan kasih kita hikmat. Ya. Kalau kita percaya kita meresponi apa? Menanggapi dengan sungguh-sungguh. Saya dipilih Tuhan, amin. Saya diutus Tuhan untuk jadi pelayan Tuhan sepanjang 1 tahun ini di bidang kita masing-masing. Dan saya percaya sekolah minggu diberkati, pemuda remaja diberkati, kaum wanita, WBI diberkati, ibadah raya, sel diberkati. Semua yang kita kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, sebagai orang yang istimewa, hari Rabu kemarin saya katakan salah satu poin dalam khotbah saya, sebagai orang-orang yang istimewa yang akan menyampaikan pesan serta isi hati Tuhan di bidang kita masing-masing. Wow. Kenapa kita ada di sini? Karena kita merasa kita istimewa. Sekali lagi bukan karena kita baik, tapi karena anugerah Tuhan. Kita meresponi. Tuhan berkata, hai Israel hambaku, hai Yakub. Ada sebuah kata di mana di dalamnya terkandung kata istimewa. Ada banyak bangsa waktu itu, tapi kenapa Israel yang dipilih? Ada banyak orang yang ada di situ, kenapa Yakub yang dipilih? Kita tidak ngerti. Itu rahasia Tuhan. Tapi hari ini baru kita ngerti. Kedua sebutan itu di hadapan Tuhan istimewa. Ada perhatian khusus di situ. Saya sangat yakin kalau Tuhan izinkan saya bisa melihat gedung ini penuh dengan jiwa-jiwa. Tapi seandainya Tuhan tidak mengizinkan saya melihat, nanti penerus-penerusnya akan melihat bahwa ternyata Tuhan itu luar biasa. Yang penting kita mau meresponi itu dan kita menyadari kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Baik. Itu jadi kenapa kita ada di sini, alasannya ada 3. Tuhanlah yang memiliki kita dengan satu tujuan, yaitu pergi untuk menghasilkan buah. Artinya Tuhan minta kepada saya dan saudara supaya berbuat sesuatu di bidang kita masing-masing. Contoh, saya masuk sebagai guru sekolah minggu, tadi saya sudah katakan, apa ada perkembangan, ada hasil atau tidak. Pelayan sel, saya sering kalau di sel itu, saya katakan bahwa saya ada di sini untuk memantau. Ada orang-orang yang sebenarnya sudah harus bisa keluar jadi gembala sel atau jadi pelayan Tuhan. Tapi apakah itu semudah itu? Kami harus bergumul dulu, amin. Tapi paling tidak kami sudah tahu, saya sudah tahu. Oh, di sel ini ada 1, di sel ini ada 2. Dan ternyata betul apa yang kami duga itu ada mulai 1 demi 1 bermunculan. Saya mau bilang begini, Alkitab bilang begini, yang terdahulu akan jadi terkemudian. Hal ini bisa saudara patahkan dengan satu tekad, dengan satu respon. Kalau Tuhan percayakan saya semakin berkembang. Saya semakin berkembang, bukan saudara dilindas oleh yang lain. Yang terdahulu akan jadi terkemudian. Kenapa? Karena saudara stagnan. Hanya seperti ini saja. Tidak, sekarang kita berlomba-lomba. Kita akan berlomba-lomba. Ya. Akan ada gembala sel yang baru, yang lain. Kita buka lagi. Ada pelayan Tuhan yang tambah sehingga membuat langkah kita lebih cepat, lebih luas menjangkau Karanganyar dan sekitarnya. Kalau ini ada pada kita, maka saya mau katakan kepada saudara, Tuhan duduk dan Tuhan senyum dan Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Tantangan ada? Saya mau bilang sama saudara, tantangan yang paling besar itu datang dari mana?
bukan dari gereja lain, bukan dari luar, tetapi sesama pelayan Tuhan. Amin. Terus saudara bilang begini, loh aku wis setia, aku tenanan, kok malah seperti ini? Saya mau bilang sama saudara begini, cara Tuhan untuk membuat saya dan saudara agar kita tunduk sama Tuhan, hanya bergantung sama Tuhan. Pada saat kita diizinkan gesekan itu terjadi di dalam sesama pelayan Tuhan. Amin. Itu untuk apa? Untuk kita mulai menyadari, oh ternyata ini cara Tuhan. Ya, ini cara Tuhan untuk mendidik kita sehingga kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Kalau tantangan dari luar gampang aja. Loh kita tidak sama-sama dengan mereka setiap hari. Paling tidak kalau kita ketemu mereka baru kita rasanya kok seperti apa. Tapi kalau sama-sama dalam pelayanan, ini yang berat. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau Tuhan yang sudah menentukan itu, maka tidak ada satu hal pun yang bisa menggeser itu kecuali kita sendiri yang ambil keputusan. Saya sekali lagi saya mau tanya sama saudara, siapa yang mau setia sepanjang tahun ini? Angkat tangan. Puji Tuhan. Mau setia? Itu komitmen kita. Dan saya mau bilang sama saudara bahwa Tuhan itu dahsyat, Dia luar biasa. Apakah kita tidak punya kelemahan? Oh masih banyak. Apakah kita sudah sempurna? Belum. Tapi kita mau belajar untuk masuk dalam zona sempurna itu. Dan kita mau belajar untuk menangkap pesan Tuhan agar kita lebih baik, dan lebih baik lagi. Jadi kita lihat tadi itu di song leader juga seperti itu. Pengkhotbah, usher, singer, pemain musik, ya, pemain tamborin, penari bendera. Semua kita merasa bahwa saya harus berkembang. Terima kasih Bu Gembala. Kemarin saya lihat video ibu-ibu wes mulai latihan tamborin. Berikan tepuk tangan dong. Wow. Saya lihat kemarin itu ada yang salah gitu ya. Guyu, terus lihat lagi. Lo baru sekali latihan tapi kok kayak ngungkuli Grace. Di Grace. Kalau sampai ndak mau belajar, kalah karo ibu-ibu. Dan sekarang anaknya Bu Yuni, siapa namanya? Lexi. Kalau Bapak Ibu hari Sabtu datang, yang dipegang Mas Abed tadi itu bass kuwi. Wonge cilik, bassnya gede ngono, tangannya merambat. Tapi dia sudah mulai katanya mama, dia sudah mulai bisa satu lagu. Amin. Mas Abed sudah digenerasikan. Gideon sekarang di istilahnya apa ya? Masuk. Istilahnya dipokso gitu ya. Kalau memang sudah kebentel gitu nggak enak ya Gideon. Bu Yit siap main bass? Ketawa. Pak Wit siap gopui drum? Gampang Pak, karena gopui tok gitu ya. Nanti kalau salah diperbaiki sama Mas Paul, ya, sama Om Tong gitu. Kenapa kita nggak bisa? Karena nggak mau. Mau bangkit Bapak Ibu di bidang masing-masing? Puji Tuhan. Tuhan yang punya hikmat itu. Saya dulu saudara belum bisa main drum, saya sudah main drum. Dulu Mas Stephen belum bisa keyboard, saya sudah bisa main keyboard. Saya sama Pak Yit ya, Pak Yit angkat tangan. Mas Priyo angkat tangan. Nah, ini pemain musik zaman dulu. Ngebas ya? Oh iya, ngebas dundung. Boh, munine kayak apa kan, Bapak Ibu kan belum tahu nada toh? Belum tahu ini salah apa enggak gitu. Jadi kita nyaman saja. Sekarang kalau saya main musik di situ, kalau saya lihat Tessa gitu aku sungkan. Aku wis down dhisik.
Padahal dulu saya ngajari salah satu pernah saya ngeband itu, jadi kita satu tim sama Tessa itu. Sampai ada yang ngomong gini, papa cocoknya di bass. Karena waktu itu Gideon pas ke Surabaya, Wayai DS yang main, itu saya yang main. Saya nikmati juga, bagus ya. Tapi begitu saya lihat Abed, saya bilang begini, Melayu aku. Kenapa? Karena enggak mau belajar. Stagnan. Alah, aku kunci C, kunci B plus apa B minor gitu. Kalau suruh main seperti itu aku wes nyerah. Amin saudara. Mari pagi ini kita mulai belajar. Kita mulai belajar Tuhan, kalau Tuhan percayakan ini maka saya akan kembangkan. Lewat apa? Regenerasi. Supaya pada saat Tuhan bilang kamu sudah stop, maka gereja ini tidak pernah putus dengan pelayan-pelayan Tuhan. Amin ya. Bukan gembala yang senang, tidak, tetapi Tuhan yang disenangkan. Orang lain akan melihat lewat channel YouTube kita. Orang lain melihat bahwa ada sesuatu yang mereka dapat dalam ibadah kita. Ada sesuatu yang mereka nikmati dari pemain musiknya. Bukan karena kita bisa, mungkin sama mainnya. Tapi Roh Kudus mengurapi dan membawa mereka untuk mereka pingin datang ke sini. Dan Tuhan izinkan mereka bertumbuh kembang di sini untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan. Tidak berarti kita tidak berhenti, tapi harus terus pertahankan apa yang sudah Tuhan percayakan, bahkan belajar untuk maju terus sampai napas terakhir. Coba 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada beberapa hal di sini yang saya ingin sampaikan. Jadi kita akan berkembang. Tadi seperti yang saya sudah katakan, seperti apa? Dikatakan bahwa tetap berdiri teguh dan tidak goyah. Kita bisa ngalami semua yang tadi saya katakan, berkembang, semakin berkembang. Kalau kita tetap berdiri dan tidak pernah goyah. Mengerti maksudnya? Kita mau terus belajar, tetap kuat, ada angin. Oke, silakan. Kita tidak bisa larang angin itu, tidak bisa. Akhir-akhir ini gereja Tuhan itu sedang ditiup, bukan di sini saja, seluruh bahkan khusus di gereja-gereja besar itu sedang ditiup. Nah kalau tidak kokoh, maka pasti kita akan goyah. Setan sedang mencari sebuah kesempatan bodoh, kelihatannya sama. Bahkan di Lego sudah mulai dimasuki itu. Tapi ada 2 gereja yang sekarang, yang dulu begitu karena punya duit, sekarang salah satu gembalanya lari ke Flores. Ya, waktu itu pamit dan dia pindah. Dan ada banyak jemaat yang dulu gereja di sana kembali ke posnya masing-masing. Yang sekarang, saya mau bilang sama saudara, maaf bicara, kalau saudara tidak kokoh, saudara berdiri tidak kokoh, maka kita gampang diombang-ambingkan. Makanya Paulus berkata, berdiri teguh, jangan goyah. Jangan terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang membuat telinga kita, jasmani kita nyaman. Tapi pada hakikatnya kita sedang ada di 2 kapal, 2 kaki. Kaki satu di kapal yang lain, satu di kaki yang lain, di kapal yang lain. Kita sendiri yang akan hancur. Tidak gampang goyah. Yang berikut. Coba
apa bagilah ditayangkan lagi. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa jerih dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Wow, ini ayat luar biasa. Pada saat kita berdiri tidak goyah, maka dikatakan selanjutnya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan itu punyanya gembala, punyanya diaken, pelayan Tuhan atau punyanya Tuhan? Masa saya tanya lagi, pekerjaan Tuhan itu punyanya gembala, diaken, pelayan-pelayan Tuhan atau punyanya Tuhan? Namanya juga pekerjaan Tuhan. Ya. Saya mau bilang sama saudara bahwa kadang-kadang kecewa, sedang kadang-kadang kita melihat hal-hal ini terus kita mulai mundur. Saya bilang keliru. Kita tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena dikatakan apa? Jerih payahmu tidak sia-sia. Kapan hari ada seorang ibu bersaksi. Waktu kami pulang dari WPI hari Jumat itu di Kesamben. Nah, saya juga kaget. Jadi begitu ibu ini datang, saya ada di rumah. Terus dia keluarkan uang. Pak, ini tolong titip ke mama. Saya ambil separuh, tapi separuh itu saya tidak bawa pulang, saya kasih untuk pekerjaan Tuhan. Nasi 2.000. Oke. Mama pulang saya kasih tahu, loh kok ngono? Iya. Saya tidak sebut orangnya. Begitu pulang dari Kesamben, dia bersaksi, Tuhan bayar kontan. Bahkan lebih daripada apa yang dia kasih. Saya tidak sedang mencuci otak saudara, tidak. Tentang teologi kemakmuran, no, tidak. Karena saya belajar sudah lama tidak akan khotbah tentang jasmani. Kalau rohani kita mantap maka jasmani ikut. Amin. Matius 6:33, jangan lupa ayat itu. Cari dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Dan puji Tuhan sampai hari ini bendahara nasi 2.000 lapor. Itu kita punya kas masih banyak. Masih banyak bahkan bahan makanan, minyak itu di pastori itu masih banyak. Saya mau katakan bahwa Tuhan bilang tadi, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara pikir saudara jadi pelayan itu enggak korban? Korbannya oke. Betul apa benar? Korban tenaga, korban keuangan, korban dan lain sebagainya. Enggak ada untungnya sama sekali, iya enggak? Malah dipaido. Wong nasi 2.000 kok porsinya sedikit. Maksudnya tuh kok kurang-kurang terus. Iya, pinginnya kita tuh kalau bisa ya seluruh Karanganyar dijangkau. Tapi belum sampai ke situ. Amin. Ini nasi 2.000 kan punya kita semua. Amin ya. Nasi 2.000 punya kita semua dan percaya bahwa pasti Tuhan akan lakukan perkara yang sangat besar. Ya. Jadi kita tahu bahwa jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Oke, kita masuk poin-poin yang terakhir. Bagaimana agar kita bisa tetap berdiri serta tidak goyah dalam mengemban tugas yang mulia pada hari ini? Yang pertama, Keluaran 33 ayat 14. Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ini jawaban Tuhan kepada Musa. Musa bilang, kalau Tuhan tidak membimbing kami, jangan suruh kami pergi. Maka Tuhan menjawab, aku sendiri yang akan membimbing engkau dan memberikan apa? Ketentraman kepadamu. Saya coba lihat di Alkitab Alkitab Sabda itu kata membimbing itu apa? Yang pertama, dia memegang tangan kita. Wow. Bagaimana supaya tugas yang besar itu bisa kita kerjakan? Kita tetap kokoh. Selain ada upah tadi, maka saya mau katakan kepada saudara, pada saat kita percaya bahwa tangan kita yang pegang Tuhan.
Amin. Maka saudara akan enjoy, saudara akan tidak pernah takut dengan apapun itu. Karena saudara tahu saya jalan dan Tuhan ada bersama-sama saya. Saya ingat lagu sekolah minggu waktu zaman dulu. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Yesus di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Lagu sekolah minggu yang menginspirasi kita. Kalau Tuhan yang pegang tangan kita, maka dia akan terus membawa kita. Bukan berarti mulus jalannya, tidak. Tetapi dia tahu kapan dia kasih pertolongan kepada kita. Dia tahu kapan kita melewati badai. Apa dia gendong kita? Kadang-kadang dia gendong, tapi kebanyakan dia izinkan kita lewati itu. Tapi ingat, tangan kita dipegang oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, kita bisa mampu melewati tahun 2023 dengan menyadari Tuhan yang pegang tangan saya. Itu alasannya saya ada di sini dan saya siap untuk menerima utusan pada saat pagi hari ini. Yang kedua, dia akan menolong kita. Ulangan 31 ayat 8. Kali ini kita akan berdoa. Jadi arti membimbing, dia memegang tangan kita. Ulangan pasal yang ke-31 ayat 8. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dan tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itu diringkas dengan katakan bahwa dia penolong kita. Tuhan akan menolong kita. Kadang-kadang kita berpikir terlalu jauh tentang bagaimana ini. Tapi bilangan dia katakan bahwa sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Dan saya akan tutup khotbah ini sebelum saya akan mengurapi Bapak Ibu Saudara dengan satu perkataan bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37 sebagai subtema kita tahun ini. Tahun ini tahun kemenangan, amin. Siap menang? Tentunya harus lewat peperangan. Kenapa kita bisa menang? Itu kata kuncinya ada di oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita menang bukan karena kita bisa. Bukan karena kita belajar setia, tetapi karena kasih Allah. Saya sudah katakan dari Rabu kemarin, saudara bisa lari dari Tuhan. Saudara tidak mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah tidak mengasihi saudara. Amin. Bisa mengerti maksud saya? Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita karena memang Dia adalah kasih. Itu sebabnya mari kita terbangun, mari kita bangun dan kita sadar bahwa kasih Tuhan itulah yang akan membuat kita memiliki kemenangan, kemampuan untuk menang dari segala tantangan hidup kita. Bahkan nanti kita akan berbaris di sini, saudara akan terima pengutusan dan pengurapan awal tahun, dan itu sebagai modal. Karena saudara percaya Tuhan pegang tangan kananmu dan Dia ada di depanmu menyertai serta menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Kami tahu itu bisa terjadi hanya karena anugerah. Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan sepanjang ibadah ini.
persembahan mereka baik pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kami berdoa Tuhan juga Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu atas hidup mereka. Karena sesuai dengan firman-Mu, kami memberi, maka Tuhan tidak pernah berhutang kepada kami. Itu sebabnya kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat acara sidang majelis daerah yang akan diadakan di Malang pada tanggal 2 sampai 3 April yang akan datang. Juga pertemuan gembala-gembala wilayah 2 di Tulungagung pada tanggal 15 nanti. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati agar GBI boleh memutuskan sesuatu untuk kami lebih maju di dalam kami melayani Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kehidupan kami sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini ada di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi kehidupan kami. Keluarga kami, pekerjaan kami, studi daripada anak-anak-Mu juga diberkati oleh Tuhan. Selesai semua kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Pelayanan sepanjang minggu ini Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, boleh turun, menyertai, memberkati kita semua, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, baik berkat rohani maupun jasmani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak melimpah, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.